Ya, seringkali kan fakultas ini kan dianggap fakultas yang apa liar, yang enggak Itu harus disiplin. dipertahankan itu. Sekali liar harus tetap liar. Kartolo ngurusi buruh di TKI, ngurusi internasional, Ya. kebudayaan. Bapak FISIP adalah tempat yang terbaik untuk buat anak dewasa atau apa gitu, Pak. Irfan Wahyudi PhD. Mas, nyureng itu. Mas Irfan, ini apa karena gara-gara FISIP itu adalah mahasiswa yang sangar-sangar demo? Anda kan udah menjabat ada 3 kursi, Iya, Mas. dulu juga alumni juga. Alumni kan? FISIP sini juga saya. Pernah. Iya, artinya mewarisi Lagen itu. Ada kalanya waktunya itu. Ya, seringkali kan fakultas ini kan dianggap fakultas yang apa liar, yang enggak Itu harus disiplin. dipertahankan itu. Siapa Terutama lagi kan? Keliaran pikiran itu Iya, ya. betul, Oke, pengalaman apa ya? Jadi aktivis, terus jadi dosen, Iya. gak pusing ngadepi mahasiswa. Nah, ya itu seni ya memang Seni ya, ya. yang kita harus menyesuaikan dengan fase kehidupan ini bagaimana. Tapi saya pasti paling terkenang itu adalah ketika menjadi mahasiswa FISIP itu terus kemudian diberi apa ya wawasan, terus kemudian di encourage juga untuk bisa berpikir kritis, dan saya kira itu adalah bekal. Tidak harus kemudian outletnya melalui demo, bisa melalui tulisan, bisa melalui karya video gitu ya, karya foto dan sebagainya. Dan saya melihat mahasiswa FISIP itu mempertahankan itu sampai sekarang gitu, melalui berbagai macam media yang dibuat gitu, dan itu harus teruslah itu makanya sekali liar harus tetap liar. ini senengnya Mas Irfan gini. Mas Irfan, tapi gini Mas ya, sebetulnya ruang-ruang yang dibangun di FISIP itu kan memungkinkan, kalau ditanya misalnya kalau farmasi kan sudah ada laboratoriumnya, kalau dokteran ada yang dioperasi. Nah, ini FISIP itu Ya ini laboratoriumnya. Yes, laboratorium. Kita ini punya ruang-ruang terbuka seperti ini ya. Yang saya kira waktu saya jadi mahasiswa tuh nggak punya gitu ya. Dulu ini parkiran mobil, parkiran motor gitu ya. Ruang ekspresi sangat terbatas. Tapi sekarang ada ruang-ruang terbuka dengan taman-taman, pohon-pohon rindang gitu. Itu lebih enak kalau buat demo harusnya gitu ya. Minimal diskusi ya. Minimal diskusi. Nah, kita lihat di sini kan masih duduk-duduk bisa nyaman begitu. Dari situ muncul ruang-ruang berpikir, ruang-ruang dialog yang saya kira tidak bisa kemudian dibatasi, karena gimana lagi ya, kampus inilah adalah ruang aman bagi pikiran-pikiran yang berbeda untuk bisa berdialog. Saya bayangkan tempo hari itu Mas Irfan ini pasti pusing, misalnya apa ya, demo mahasiswa yang sampai viral nasional itu kan, soal masa silam yang diungkap dan sebagainya. Sebagai pejabat, itu kan pejabat juga Mas. Bukan pembantu Ya. Pejabat tapi pembantu. Yang asik apa? Saya nggak ngomong yang jelek lah, yang asik apa? Yang asik adalah itu tadi, melihat bahwa kita itu bisa berperan di berbagai sektor. Tentu saja dengan kadar yang berbeda-beda ya. Misalnya kalau untuk mahasiswa tentu saja Anda harus berbicara terbuka. Tapi kemudian kalau untuk tingkatan struktural ya kita bisa melalui cara-cara yang misalnya melalui lobby, melalui tulisan yang kita ungkap di media massa dan sebagainya. Yang saya rasa itu punya kontribusi masing-masing. Ya. Sebagai dosen sekarang jabat dan peneliti khususnya untuk buruh migran ya. Buruh migran. Saya juga buruh migran juga. Buruh migran. Ini pengetahuan bagi orang lain bahwa bisa loh berkarir sebagai ini, ngelola ini naik tapi pikirannya jalan. Gimana caranya ngelola waktu itu? Iya. Masih sempat nulis, uji dan sebagainya cukup. Betul. Dan itu kewajiban. Di lain itu juga penting juga bahwa pikiran kita itu setidaknya harus yang tidak terbelenggu. Tapi Anda memang liar, mulai seneng Kartolo, ngurusi buruh di TKI, ngurusi internasional, kebudayaan. Ya karena saya terinspirasi dari Pak Sugeng. Siapa lagi guru saya Pak Sugeng? Ya. Di lain hal itu juga menjadi penting ya bagi kami yang ada di sini. Saya kira bukan hanya saya ya. Semua berkontribusi juga, semua punya peran yang berbeda-beda. Tapi itu bisa di-manage insya Allah dengan baik begitu. Tidak kemudian
apa sih peranmu di masyarakat, mana bukti nyatanya. Ya bisa jadi kita nggak mengkapitalisasi, nggak ngitung. Ya kalau ngitung mungkin buat BKD ya Pak. Tapi kan seringkali kita ya sudah bekerja apa adanya, biar kemudian ya yang nilai bukan kita gitu. Tapi sekarang bahayanya adalah kalau menurut saya, kita tuh selalu disuruh mengkapitalisasi, disuruh menghitung, seolah-olah barokah atau tabunganku ini sudah berapa sih gitu. Sehingga akhirnya kemudian sifatnya hitung-hitungan. Itu seringkali yang saya kira ini kan ada bahaya yang pelajari di media sosial kan itu kan. Menghitung sekarang lu akan dapat surga macam-macam. Iya. Tapi ngomong Mas, FISIP ini kan mulai didirikan tahun 87 atau nggak salah ya. 77. Sorry. Perkembangannya luar biasa dan terakhir itu kan ketika kita kan polarisasi politik, gonjang-ganjing, tapi minat anak SMA ke FISIP kok malah naik. Bahkan jurusan kita ya komunikasi itu kan termasuk leading. Betul. Rebutannya jadi luar biasa. Iya. Apa yang bisa ditangkap? Saya kira sih yang ditawarkan kepada anak-anak muda dan itu terus dari generasi ke generasi adalah kesempatan untuk bisa mempraktekkan cara-cara berpikir kritis ya dan terbuka. Dan itu adalah soft skill, terutama di masa sekarang. Karena tadi saya bilang kita tuh terpaksa atau dipaksa untuk semuanya itu dihitung. Padahal hal yang nggak kemudian tidak terhitung itu ya itulah yang malah penting. Kita investasi ke masyarakat nggak terasa karena kita itu berbuat baik, nggak pernah dipikirkan, maka itu akan menjadi bagian dari sifat baik kita yang kita itu juga nggak bisa, jadi nggak ngerasa gitu Pak. Misalnya di komunikasi ya, atau di hubungan internasional gitu ya, atau di ilmu sosiologi, antropologi dan sebagainya, yang ditonjolkan adalah bagaimana kau bisa meramu pengetahuanmu itu dan kemudian bisa disampaikan. Dan ini tidak semua orang bisa. Einstein aja sambat kok. Dia iya, bilang bahwa ilmu tersebut ilmu politik itu. Iya. Sedangkan kita ini diajari untuk bisa menyampaikan ide dengan baik, dengan bahasa-bahasa yang ya sesuai dengan siapa kamu berbicara, gitu. Sehingga pengetahuan itu tidak mandek hanya pada satu orang. Karena kita kan di sini kampus kan produksi pengetahuan. Itu yang saya menarik. Saya jadi ingat almarhum Prof. Tantio yang mendirikan FISIP ini, bahwa ini apa ya? Multikultur, banyak pikiran. Jadi maka kita layak terima kasih sama Prof. Hotman, Prof. Tantio pasti, dan sekarang masih juga Pak Ketua KPU kita. Ya, Prof. Ramlan, Abasis, banyak orang-orang yang saya kira lahir dari tempat ini. Dan kan alumni kita juga banyak yang top-top juga. Betul. Ya. Bukan berarti kemudian mereka sampai di saat sekarang itu adalah tiba-tiba ya, mereka berproses. Prosesnya juga banyak. Iya. Bahkan ya Bapak dimulai dari sini, ya kan basicnya semacam. Banyak kok yang ingat masa-masa kuliah itulah yang membentuk, membuat mereka itu bisa menjadi sosok yang sekarang. Dan saya kira penting sekali bagi kampus itu untuk tetap menjadi tempat itu. Ya, tapi kan ada juga masih gini Mas, mau kuliah di mana? FISIP arep dadi opo? Betul. Saya kira itu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu. Karena juga misalnya kuliah di kedokteran atau kemudian kuliah di ekonomi belum tentu juga akan jadi dokter. Ekonom atau dokter ya. Iya, kan? Jadi politisi ya banyak. Ya, lulusan-lulusan dari FISIP itu berkiprah di berbagai macam bidang. Ada dia perbankan, di pemerintahan, di NGO, militer, polisi. Ya. Artinya sangat terbuka peluang-peluang untuk bisa bekerja di berbagai sektor, karena kemampuan yang dinilai itu adalah kemampuan dia membawakan diri gitu. Dan itu saya kira bekal yang paling besar gitu. Ya. Mas Irfan, apa ke depan kira-kira agar ilmu sosial, ilmu politik itu tetap bisa hadir dalam negara ini kan? Kalau dipikir kan kita tahu sekarang itu kan dikit-dikit tangkap, dikit-dikit didoxing, dikit perbedaannya lagi itu. Apa yang Anda tawarkan kira-kira? Nah, menurut Pak Suko siapa yang bikin doxing, siapa yang bikin tangkap? Yang punya kuasa. Jangan bilang siapa-siapa dong. Hati-hati rahasia ini. Nah, artinya sebetulnya kita banyak cara untuk membangun kebaikan lewat diskusi semacam ini. Dan saya kira FISIP menawarkan ruang itu. Ya, ruang diskusi di FISIP, ruang untuk bisa berbicara dengan terbuka, itu adalah hal yang diperlukan generasi sekarang terutama. Ketika batas-batas seolah-olah ya ruang-ruang digital itu adalah batas komunikasi mereka, padahal enggak. Mereka punya kemampuan untuk berekspresi di ruang-ruang terbuka seperti ini, atau kemudian bisa bertemu dengan teman dan berbicara apa adanya,
meskipun penting atau tidak gitu. Karena seolah-olah kita tuh didorong untuk kamu itu yang penting-penting aja, kamu itu yang krusial, jangan yang aneh-aneh dan sebagainya. Hal itu yang kemudian membatasi. Saya kira generasi muda perlu semakin banyak pilihan. Di saat yang sama pula mereka juga terjamin kebebasan dalam berekspresi, terjamin mereka itu bisa memilih pekerjaan yang mereka inginkan. Tapi di saat yang sama pula mereka tahu bahwa ini semua dilakukan untuk siapa sih? Untuk kebersamaan, tidak untuk individual. Karena di sini kita juga diajari loh untuk bersama-sama. Ya, bahkan mau tidak mau orang-orang seperti saya ya, bukan Anda ya. Saya tidak makan tua ya, senior ya, senior. Jadi saya kan digital imigran gelap. Saya pun harus belajar pada anak-anak muda. Kalau di zaman Mas Sirwan kuliah kan 2 jam menunggu dosen siap gitu. Iya. Sekarang kan saya baru ngomong 20 menit aja anak-anak udah Sudah rusek dan kita harus punya cara-cara baru. FISIP mencoba menawarkan gagasan cara-cara baru dan kita mengundang semua teman-teman FISIP untuk hadir. Thank you Mas. Terima kasih Irwan. Pak Tapi Suko. ada pesan buat mahasiswa atau masa depan bahwa FISIP adalah tempat yang terbaik untuk buat anak dewasa atau apa gitu Pak? Kayak tausiah. Iya. FISIP ini adalah salah satu tempat. Tapi Anda bisa juga melihat bahwa ini salah satu tempat yang menjadi pilihan sebagian besar orang untuk bisa berbicara secara terbuka, menyampaikan ide, gagasan, dialektika. Kalau Anda nanti ada tantangan ya gimana caranya agar tantangan itu bisa terlampaui. Jangan kemudian, enggak, berhenti aja kayak gitu. Nah, FISIP menawarkan peluang-peluang itu sehingga Anda bisa lebih berproses jadi manusia yang lebih baik lagi. Thank you Mas Wan. Saya tidak menyimpulkan, tapi FISIP adalah tempat di mana kita mengembangkan diri, menempa diri. Semua tempat ini adalah aura pengetahuan. Thank you. Terima kasih, Sampai ketemu Pak Suko. FISIP Top.